Cara menginstal driver laptop atau komputer. Setelah selesai menginstal Windows, maka kita diharuskan menginstal driver dari laptop atau komputer yang kita gunakan agar semua perangkat-perangkat pada komputer itu dapat berfungsi dengan baik. Nah, driver ini berfungsi untuk menjalankan hardware-hardware yang terdapat pada sebuah komputer agar dapat bekerja dengan baik sesuai dengan perintah pada Windows. Nah, untuk melihat driver-driver yang perlu kita install, kita bisa melihat di bagian komputer manajemen. Caranya bisa masuk menggunakan Windows Explorer, kemudian di bagian disk PC ini kita klik kanan, kemudian klik manage. Kemudian di device manager kita double klik. Nah, setelah itu akan ditampilkan driver-driver yang belum terinstall. Ini semua perangkat pada laptop atau komputer yang kita gunakan, dan yang bertanda kuning ini adalah driver atau bagian dari hardware yang membutuhkan driver atau driver yang belum terinstall, ditandai dengan tanda seru dan warna kuning. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan driver itu sendiri itu sebenarnya dapat kita lakukan dengan masuk pada situs resmi atau situs dari laptop yang kita gunakan. Nah, di sini kita contohkan Asus misalnya. Driver tinggal kita masuk ke Asus, kita tulis Asus, kemudian pilih yang Asus di sini, Asus Indonesia. Kemudian kita klik support. Nah, di bagian support ini kita cari driver and manual. Setelah itu kita masukkan tipe dari laptop yang kita gunakan seperti 441N. Nah, kita sesuaikan sesuai dengan tipe yang kita gunakan. Misalnya di sini A441NA. Nah, di sini kita klik driver install. Setelah itu kita pilih Windows yang kita gunakan, Windows 10 64 bit misalnya. Nah, di sini akan ditampilkan driver-driver dari laptop yang kita gunakan. Banyak sekali seperti misalnya Bluetooth, kemudian ini card reader, grafik, audio dan sebagainya. Tinggal kita klik. Cuma di sini harus download satu-satu. Kemudian selain masuk ke situs resmi itu, kita dapat mendownload atau menggunakan driver pack solution. Kita tulis saja di sini, kemudian masuk ke situs resminya driver pack. Nah, di sini kita pilih yang unduh driver pack offline full. Ini adalah driver sejuta umat ya, dapat menangani berbagai kebutuhan driver. Kita tinggal pilih download. Ada yang online, kemudian ada yang offline. Jika mendownload yang online, itu berarti yang didownload itu adalah toolnya saja atau scanningnya saja. Kemudian untuk drivernya itu akan dilakukan secara online dan komputer harus terhubung dengan internet. Nah, ada juga yang menggunakan Snappy atau SDI. Tinggal tulis Snappy driver installer. Kemudian kita masuk ke SDI tool. Nah, di sini kita download bagian sini. Nah, ini yang SDI full, ukurannya 25 GB, dan ini yang driver pack online, SDI yang online. Sama berarti jika mendownload bagian ini, maka yang didownload adalah toolnya saja, bagian scanning atau pendeteksi driver apa saja yang kita butuhkan. Jika kita mendownload SDI full yang offline ini, maka driver dapat dijalankan tanpa harus pengkoneksian internet. Nah, di sini saya akan menginstal driver menggunakan driver SDI yang sudah saya download. Caranya cukup mudah. Salah satu kelebihan dari SDI ini atau driver Snappy ini,
adalah prosesnya yang lebih cepat. Nah, di sini saya sudah mendownloadnya. Atau jika tidak ingin mendownload sendiri karena ukurannya yang terlalu besar 20 GB ke atas, bisa juga membeli dari teman-teman yang sudah mendownload. Bisa tulis di Google, kita tulis driver SDI. Nah, atau cari di situs-situs toko online. Kalau di sini kita tulis shopping. Nah, di sini banyak sekali yang sudah yang menjual dalam bentuk flash disk dengan kisaran harga tertentu. Di sini di Bibli, Shopee, Tokopedia dan lainnya. Sebetulnya biasanya laptop itu sudah dibekali dengan DVD atau DVD RW atau sejenisnya yang berisi driver yang dibutuhkan laptop tersebut. Cuma terkadang kita karena membeli laptop yang second dan tidak dibekali dengan DVD drivernya, maka kita bisa menggunakan pencarian di Google baik download maupun pembelian online. Nah, kita langsung saja pada caranya untuk menginstal driver SDI. Karena sini sudah offline, maka saya putuskan dulu koneksinya. Nah, ini dia dari driver dari Senapi atau SDI. Jika kita atau OS kita yang kita gunakan itu 64 bit, maka kita pilih yang ini, yang SDI 64R1904. Dan jika yang kita gunakan adalah sistem 32, maka kita pilih yang ini, yang SDI R140. Nah, cara mengetahui sistemnya, kita bisa masuk ke disk PC, kemudian kita klik properties. Maka di bagian sini akan ditampilkan sistem yang kita gunakan, dan di sini 64 bit. Windows 10 Pro 64 bit. Maka kita gunakan yang nomor 2 tadi. Kita masuk SDI, kemudian run as administrator. Nah, ini dia toolnya. Di sini ditampilkan apa saja yang kita butuhkan, baik yang untuk pembaruan atau yang lebih kompatibel. Di bagian atas juga disediakan opsi membuat restore point, kemudian atau restart PC setelah penginstalan. Dan disarankan ketika ingin menginstal driver ini, kita agar mencentang bagian membuat restore point, agar nantinya jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, komputer dapat dikembalikan ke pengaturan sebelum dari penginstalan ini. Dan itu merupakan fungsi dari restore point. Nah, di bagian sini kita cari driver apa saja yang kita butuhkan. Di sini sudah ada, di ini LAN, kemudian di storage, DP, MOS dan sebagainya. Kalau saya di sini karena memang baru diinstal Windows, maka saya pilih semua. Driver tersedia. Bisa dibaca di keterangannya, driver tersedia, driver belum dipasang, berarti ini bagian yang belum dipasang. Kemudian coba kita lihat yang berwarna biru, warnanya agak berbeda. Yang belum terpasang itu diwarnai dengan warna hijau. Kemudian yang berwarna biru ini pembaruan driver tersedia dan juga lebih optimal. Atau sebelum kita melakukan penginstalan, kita pilih bagian sini, bisa dicentang yang tidak cocok atau yang lebih lama atau yang terbaru, bisa dipilih, dan saya biarkan saja seperti pengaturan standarnya. Setelah di sini kita langsung klik pasang, dan ini dia progresnya. Tinggal kita menunggu sampai semuanya selesai. Bisa digulir atau scroll ke bawah untuk melihat progres yang sudah selesai maupun yang belum. Oke, di sini sudah selesai semua, bisa dilihat di sini. Dan kita lihat ke bawah, kita scroll, yang ditandai dengan warna merah ini berarti gagal terpasang. Kita lihat ke bawah, kita scroll, yang berwarna hijau ini berarti sudah sukses terpasang, sama dengan yang berwarna kekuningan ini berarti
sudah selesai dan membutuhkan restart. Setelah proses ini selesai, maka kita keluar saja. Kemudian kita bisa melihat driver apa saja yang sudah terinstall atau yang masih kita butuhkan. Kembali ke file explorer, kemudian di PC kita klik manage atau langsung pada properties, kemudian kita pilih device manager. Nah, di sini sudah tidak ada warna kuning atau tanda seru, yang berarti semua driver yang dibutuhkan sudah cukup dan sudah terinstall. Kita hanya membutuhkan proses restart saja, dan restartnya tidak saya rekam. Kita cukupkan videonya, semoga bermanfaat.